Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Ustadz mengganggu aktivitas Ustadz. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih karena Ustadz telah berkenan untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas aksi nyata modul 2.3. Di sini saya akan melakukan pra-observasi Pak terkait pembelajaran yang akan Bapak ajarkan ke siswa. Pendidikan agama Bapak ya? Ya, pendidikan agama Islam. Kira-kira materinya apa? Apa Pak nanti Pak yang akan diajarkan? Materi tentang sejarah kebudayaan Islam, tentang keteladanan para nabi, ulul asmi, dan juga bagian dari materi itu yaitu meneladani ashabul kahfi. Oh ya, berarti yang akan menjadi materi Bapak nantinya adalah mengenai Keteladanan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Kira-kira tujuan pembelajarannya dari materi meneladani sikap dan sifat rasul dan nabi itu apa Pak? Nah, tujuan dari pembelajaran itu, sebelum kita mengacu kepada tujuan dari materi itu, secara gamblang tujuan pembelajaran itu di sini kan ada 3, yaitu mencakup 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi murid itu perlu dibangun melalui 1 atau lebih kegiatan pembelajaran. Nah, terkait dengan materi keteladanan para nabi dan rasul, karena di sini juga ada bagian dari tujuan pembelajaran itu mengenai dari sikap atau perilaku, bagaimana nantinya peserta didik itu bisa mengikuti atau mencontoh keteladanan dari para nabi dan rasul. Salah satu contoh misalkan keteladanan Nabi Muhammad. Apa perilaku dari Nabi Muhammad yang perlu kita contoh dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya dari tujuan materi ini, bagaimana siswa atau peserta didik itu bisa mencontoh perilaku dari para nabi dan rasul, misalkan Nabi Muhammad, sehingga dalam kegiatan sehari-harinya itu kaitannya dengan tujuan pembelajaran di sini, yaitu mencakup dengan sikap. Bagaimana sikap dalam kehidupan sehari-hari, bisa juga berperilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat, dan juga bisa berperilaku baik terhadap teman sejawat, dan bisa berperilaku baik terhadap guru di sekolah. Ya baik, tujuan dari materi yang akan diajarkan adalah supaya murid nantinya dalam kehidupan sehari-hari itu paling tidak bisa mencontoh salah satu sikap yang dilakukan oleh para nabi atau rasul seperti itu. Kemudian kira-kira area pengembangan yang akan hendak dicapai dalam materi ini seperti apa? Baik, terima kasih. Area pengembangan yang akan dicapai untuk pengembangan diri pada peserta didik yaitu pertama itu mental. Mental di sini berkaitan dengan perkembangan pikiran. Pikiran, bagaimana pola pikir peserta didik itu bisa berpikir secara positif dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, di sini sikap sosial. Sikap sosial itu tentang pengembangan kemampuan dalam berkomunikasi. Kaitannya juga keteladanan dari para nabi dan rasul. Bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan teman sejawat, berkomunikasi dengan orang tua, berkomunikasi dengan guru. Nah, yang kedua, intinya komunikasi. Yang ketiga itu spiritual. Pengembangan aspek spiritual ini bisa berbeda bagi setiap orang, kemampuan dari peserta didik. Ya, mungkin itu dari apa yang menjadi acuan aspek dari pengembangan dari materi ini. Ya, baik. Kemudian, seperti yang Bapak tadi ucapkan, tadi tujuannya adalah supaya siswa nanti dalam kehidupan sehari-hari ini bisa mencontoh sikap dari para nabi dan para rasul. Kemudian untuk mencapai tujuan ini, tujuan pembelajaran ini, kira-kira bagaimana strategi Bapak nanti supaya anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari?
strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Baik, terima kasih. Strategi pembelajaran yang kami gunakan untuk mencapai dari tujuan pembelajaran materi keteladanan para nabi dan rasul di situ, yang pertama, saya sendiri memberikan secara garis besar, menceritakan tentang sejarah para salah satu contoh nabi, misalkan Nabi Muhammad. Kita menyampaikan secara garis besar bahwa Nabi Muhammad ini adalah orang yang baik. Dari kecil Nabi Muhammad itu selalu taat beribadah kepada Allah, tidak pernah mengeluh. Nah, salah satu strategi seperti itu. Dan setelah itu perlu kami mengetahui dari hasil atau mengetahui apakah anak-anak itu sudah mampu meneladani dari materi ini terkait dengan strategi. Kaitannya kami melakukan beberapa observasi atau tugas pembagian dengan beberapa kelompok untuk memberikan tugas kepada siswa apa saja perilaku terpuji dari Nabi Muhammad, yang satu kelompok apa saja perilaku terpuji dari Nabi Adam, misalkan dari beberapa nabi itu, dari beberapa kelompok itu diberi tugas yang berbeda untuk mengetahui perilaku terpuji dari para nabi dan rasul sesuai dengan ketentuan materi yang sudah ada. Nah, dari strategi seperti itu disampaikan dari per kelompok untuk dipaparkan di depan, yang lain itu bisa mendengarkan, kalau ada yang kurang nanti yang lain bisa berikan tambahan atau bisa bertanya. Strateginya seperti itu, Bu. Iya, baik. Jadi strateginya nanti pada waktu untuk mencapai tujuannya, setiap anak diberikan tugas secara macam pengembangan dan untuk mengetahui kemampuannya. Iya, yang berbeda-beda yang untuk berbeda. mengetahui beberapa contoh sikap dari para nabi. Kemudian, sebelum Bapak melakukan pembelajaran pasti ada kan mempersiapkan seperti media seperti itu untuk yang akan digunakan dalam pembelajaran. Medianya seperti apa Pak nanti yang akan digunakan pada waktu pembelajaran? Baik, terima kasih. Berbicara media merupakan bagian dari alat untuk memudahkan peserta didik mudah memahami dalam sebuah materi yang akan diberikan oleh seorang guru. Media terkait dengan materi ini selain media buku paket siswa ataupun buku panduan-panduan atau sejarah para nabi, di sini saya sebagai guru agama itu menggunakan audiovisual, sehingga dari audiovisual di situ dapat kami sajikan kepada peserta didik tentang sejarah perjalanan Nabi Muhammad. Dari melihat audiovisual atau semacam video sejarah perjalanan Nabi Muhammad di situ, sehingga peserta didik itu setelah melihat nanti akan ditanyakan satu persatu apa yang kalian tangkap dari video yang kalian tonton. Tujuannya dari situ kita bisa melihat secara langsung, tidak hanya secara teori. Jadi artinya media pembelajaran yang saya gunakan selain dari media buku paket siswa, dan selain kami setiap hari itu memakai PowerPoint, dan kami juga menggunakan audio visual untuk mempermudah peserta didik dan melihat langsung sejarah tentang keteladanan Nabi Muhammad, tidak hanya secara teori. Jadi selain dari buku paket, nanti medianya juga bisa menggunakan PowerPoint dan juga bisa audio visual. Iya, baik Bapak, terima kasih. Semoga nanti pada saat pembelajaran apa yang menjadi tujuan Bapak nanti, yaitu untuk agar siswa mencontoh sikap dari para nabi atau amin. itu bisa tercapai. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada pelajaran pagi hari ini, merupakan materi yang terakhir di semester 2. Namun perlu kalian pahami di bab terakhir itu tentang keteladanan para nabi dan ashabul kahfi. Pada pertemuan yang lalu sudah diterangkan tentang keteladanan Nabi Yunus, Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya, berikut juga Nabi Isa. Nah, ashabul kahfi juga sudah diterangkan tentang ashabul kahfi itu secara garis besarnya 7 golongan pemuda yang memperjuangkan agama Islam, walaupun dia
dihadapkan dengan sebuah konsekuensi, bahkan dia siap menghadapi rintangan dan tantangan demi memperjuangkan agama Islam. Jadi Ashabul Kahfi itu 7 pemuda yang berjuang untuk membela agama Islam yang sengaja dirongrong oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, tugas kalian sekarang kami bagikan 2 kelompok. Kami bagikan 2 kelompok untuk mendiskusikan materi yang terakhir. Apa saja yang perlu kita teladani dari kisah para nabi dan Ashabul Kahfi? Silakan kalian diskusi bersama. Dan lagi sebagian kelompok, nanti kalian ditulis pada selembar kertas, dan setelah itu kalian bisa presentasikan apa yang telah kalian temukan, perilaku atau hal-hal yang perlu kita teladani dari para nabi dan Ashabul Kahfi. Baik, sekarang akan saya bagikan kelompok. Dari kelompok timur di sini menjadi kelompok 1, dan di sini menjadi kelompok 2, dan setelah kelompok ya. Di sini artinya satu geser ya. Ini kelompok 1, yang ini kelompok 2. Silakan mana bukunya Pink. Silakan ditunjuk sendiri siapa ketua kelompoknya dan yang akan menulis dari tugas yang saya berikan pada pagi hari ini. Tugas kalian itu meneladani apa saja yang perlu kita teladani atau yang perlu kita tiru perilaku terpuji dari para nabi, Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Yahya, dan para Ashabul Kahfi. Bisa dipahami? Kelompok satu tugasnya apa saja yang perlu kita teladani dari kisah para nabi yang ada pada materi pelajaran 10 di situ, yaitu Nabi Zakaria, Nabi Yunus, dan Nabi Yahya. Berikut juga Nabi Isa, dan yang terakhir Ashabul Kahfi. Paham ya? Silakan ditunjuk ketuanya siapa dan ambil selembar kertas. Jangan lupa di kertas itu ditulis nama kelompoknya. Di buku itu sudah ada, tinggal kalian cari apa saja yang perlu kita teladani dari perilaku terpuji para nabi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang terakhir Nabi Ashabul Kahfi itu. Terus yang kelompok 2, silakan mana ketua kelompoknya? Ketua kelompoknya apa? Silakan ambil kertas. Apa saja yang perlu kita teladani dari materi yang terakhir itu? Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan yang terakhir perilaku terpuji yang perlu kita teladani dari Ashabul Kahfi. Bisa dipahami? Ya, silakan. Dan jangan lupa di dalam kertas itu ditulis nama kelompoknya. Satu, Nabi apa? Yang pertama itu tadi ya, Nabi Yunus alaihissalam. Perilaku yang perlu terpuji yang perlu kita teladani adalah 1, 2, 3. Tulis di bawah Nabi Zakaria. Perilaku terpuji yang perlu kita teladani adalah 1, 2, 3. Tulis ke bawahnya. Berikut juga sampai pada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nah, terakhir poin kedua itu kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Ada? Silakan. Ayo, tarik. 1 atau 2 atau 3 dari. Jangan dulu baca yang lain, dibaca misalkan Dani Nabi Zakaria dibaca dulu hingga nanti ketemu ditulis. Terus asal bisa mencari keteladanan Nabi siapa. Ya. Nanti coba yang sudah saja dibaca depan dah selesai semua. Siapa yang baca? Nanti kami akan baca. Nanti saya akan menanyakan perasaan kalian belajar materi ini. Senang, suka. Perasaannya senang apa sedih? Senangnya kenapa? Kalau nggak selesai silakan kelompok 1 perwakilan 1 orang untuk membacakan
dari hasil yang kalian diskusikan tentang keteladanan para nabi, yaitu Nabi Yunus, Nabi Zakaria. Terus setelah itu kelompok 2, silakan kelompok 1 maju dulu. Kelompok 1 sebelah. Ya, yang keras. Ini dulu, nanti seperti itu. Yaitu kegelapan di dalam perbukitan, kegelapan di laut, dan kegelapan malam. Kepada Allah dan mengucapkan doa kepadanya. Kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Alaihissalam mendapatkan keturunan tidak berlangsung. Nabi Zakaria alaihissalam taat beribadah berdoa tidak Baik, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan tentang keteladanan Nabi Yunus, yang mana Nabi Yunus itu sudah tadi dipaparkan berada dalam kegelapan, sehingga walaupun Nabi Yunus dalam keadaan kegelapan, Nabi Yunus tetap beribadah kepada Allah dan berdoa kepada Allah dan bersabar menghadapi segala ujian. Begitu juga dengan Nabi Zakaria. Tadi oleh teman kalian sudah disampaikan bahwa Nabi Zakaria juga yang perlu kita teladani dari ketaatan beribadah. Nabi Zakaria taat beribadah. Jadi dari materi ini kalian bisa mengambil hikmah ini yang dimaksud meneladani. Sehingga kita dari sekarang, kalau yang sebelumnya tidak taat beribadah, ibadahnya jarang-jarang, dari sekarang dengan meneladani keteladanan para nabi ini, kita harus meningkatkan ibadah. Nah, sekarang coba saya tanya kepada kelompok 1, bagaimana perasaan Anda ketika belajar materi tentang keteladanan para nabi ini? Merasa senang. Kenapa? Kok merasa senang? Baik. Jadi kelompok 1 merasa senang sekali dengan belajar materi ini, karena yang semulanya tidak tahu dari materi keteladanan para nabi ini, yang sekarang menjadi tahu. Sehingga dengan yang tidak tahu menjadi tahu ini, nantinya kelompok 1 bisa merubah, meneladani apa yang telah dicontohkan oleh para nabi, yaitu Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan para nabi-nabi yang lain. Baik, terima kasih terutama untuk kelompok 1 sudah presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Nabi Yunus alaihissalam sabar ketika kesulitan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Nabi Zakaria alaihissalam saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak bertasbih dan bertahmid. Baik, singkat, padat tapi jelas. Intinya dari kedua kelompok ini, keteladan yang perlu kita teladan itu sama. Artinya Nabi Zakaria ketika mengalami kesulitan selalu berdoa kepada Allah, kesengsaraan selalu berdoa. Cuman yang perlu kita teladani di sini tidak cukup, tidak hanya dengan ketika kita mendapatkan kesusahan, kesengsaraan. Dalam keadaan susah kita ingat kepada Allah, dalam keadaan senang kalian lupa. Dalam artian apa? Ketika susah senang kita juga sama dengan kelompok 1, taat beribadah kepada Allah, tidak pernah mengeluh. Jadi kelompok 1, kelompok 2 jawabannya sudah benar. Nah, coba perwakilan kelompok 2. Kalau kelompok 1 tadi kesannya ketika belajar materi ini merasa senang, sama enggak kelompok 2 rasanya bagaimana? Merasa senang. Kenapa kok bisa senang? Karena saya bisa meneladani atau mencontoh perilaku para nabi. Dengan mempelajari keteladanan para nabi, kata kelompok 2 tadi bisa mencontoh, bisa meniru paling tidak dari hal yang tidak baik menjadi baik. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, itulah. Dan Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja, bisa beraktivitas seperti biasa pada pagi hari ini. Iya, alhamdulillah.
Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan lagi Ustaz ya, setelah kemarin Ya. Sambian sudah melakukan pembelajaran pada saat di observasi. Kira-kira nih, apa yang ingin Ustaz dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya inginkan dari momen ini, observasi atau percakapan pada hari ini yaitu sharing terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan untuk saling evaluasi. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ada hal yang perlu diperbaiki atau ada hal-hal yang lain, itu yang saya harapkan. Ya, berarti Ustaz menginginkan kita hari ini sharing-sharing ya mengenai pembelajaran yang telah dilakukan kemarin. Baik, setelah Ustaz melakukan pembelajaran, kira-kira menurut Ustaz hal-hal baik apa yang sudah terjadi kemarin pada saat pembelajaran? Alhamdulillah, dari apa yang saya laksanakan, dari pembelajaran yang sudah berjalan kemarin, pembelajaran berjalan dengan lancar dan murid sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dan dari materi yang saya sampaikan bisa diserap dan metode-metode pembelajaran sangat mendukung terhadap peserta didik sehingga mudah memahami materi yang saya sampaikan. Ya, berarti yang sudah berjalan baik kemarin murid sudah antusias Ustaz ya. Ya, kemarin saya juga sudah lihat anak-anak begitu semangatnya, begitu antusiasnya dalam menerima pembelajaran dari Ustaz. Kemudian selain hal-hal yang sudah berjalan baik, kira-kira apa menurut kita yang perlu diperbaiki dari pembelajaran kemarin? Baik, terima kasih. Yang perlu diperbaiki dari pembelajaran kemarin itu, saya melihat peserta didik ketika dibagi beberapa kelompok itu. Yang pertama, ada siswa yang tidak aktif, dalam artian dalam satu kelompok itu hanya 1-2 yang berperan aktif dalam melaksanakan tugas yang saya berikan. Jadi itu perlu juga perbaikan. Terus yang kedua, ketika saya menyampaikan menyuruh murid itu untuk presentasi dari hasil diskusi kelompok itu, saling tunjuk-menunjuk antara yang satu dengan yang lain. Artinya rasa malunya itu masih ada terhadap peserta didik, walaupun dari tugas yang diberikan itu sudah ada sebenarnya. Saya lihat dari hasil tugas itu sudah dikerjakan dengan baik. Ketika disuruh maju, saling tunjuk yang satu, kata yang satunya itu yang si A, kata si A si B. Itu. Jadi yang perlu diperbaiki menurut Ustaz adalah ketika berkelompok, Ya. anak-anak ini pasif Pak ya, Pasif. kurang aktif. Kemudian pada saat mereka presentasi itu saling tunjuk, malu-malu ya. Ya. Ya, saya kemarin juga melihat seperti itu, tunjuk-menunjuk yang mau mempresentasikan. Hanya pada waktu itu ibu ada di belakang, dia saya suruh kelompok 2 itu, kata yang si A si B si A. Nah, itu yang perlu katanya untuk diperbaiki gitu. Baik, kemudian selanjutnya misalkan Ustaz pada saat pembelajaran menjumpai seperti hal ini lagi, apa yang akan Ustaz lakukan? Baik, terima kasih. Saya akan berusaha terhadap murid yang pasif itu, bagaimana caranya agar juga bisa aktif. Dalam artian misalkan dalam satu kelompok itu ada 2 tugas. Jadi nomor satu itu diberikan paling tidak beberapa orang yang mengerjakan ini, terus siswa yang lain juga diberi tugas mencari jawaban nomor berikutnya, sehingga siswa yang lain itu tidak aktif dan tidak menunggu dari 1 atau 2 orang yang aktif saja. Dalam artian dalam satu kelompok itu paling tidak bisa aktif semua, sehingga nomor 1 dikerjakan ini 3 orang. Dalam kelompok misalkan ada 6 orang, 3 orang ini diberi tugas nomor 1, terus yang 3 orang lain itu yang nomor 2. Jadi dalam satu kelompok itu semuanya sama-sama aktif dan sama-sama menjadi jawaban dari tugas yang diberikan. Terus terkait dengan yang ketika presentasi itu rasa malunya masih ada, tetap saya berikan motivasi. Dalam artian apa yang sudah diperoleh dari kerja kelompok itu sudah yang terbaik dan silahkan disampaikan, dan itu sudah merupakan yang terbaik. Dalam artian saya tetap memberikan motivasi bagaimana siswa itu rasa malu agar hilang, rasa berani maju di depan atau tampil di depan temannya itu ada, sehingga dalam artian tetap semangat. Nah,
benar atau salah tetap saya beri apresiasi untuk mendukung peserta yang malu. Sebenarnya kan peserta didik itu ada bisa menjawab sebenarnya setelah saya temui, tapi karena tidak terbiasa untuk maju, maka karena tidak terbiasa itu rasa canggung, takut dan sebagainya, takut salah dan sebagainya, maka itu langkah saya tetap saya beri latih pada peserta didik itu dengan cara dipaksakan. Dengan sudah terbiasa seperti itu, maka peserta didik lainnya menjadi biasa dan sudah berani tapi depan teman-teman. Baik, jadi menurut Ustaz, jika berikutnya menjumpai hal seperti itu dalam berkelompok anak-anak kurang aktif, pasif atau malu-malu, Ustaz akan memberikan motivasi, kemudian memberikan apresiasi kepada murid. Bahkan kalau perlu diberi reward. Ya, yang berani maju nanti saya beri reward, entah dengan hadiah apa yang sekiranya bisa membuat peserta didik itu tertarik. Baik, kira-kira kapan Ustaz akan memberikan motivasi atau apresiasi agar pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi? Ketika saya melakukan pembelajaran selanjutnya dari pelajaran yang sudah saya lakukan kan hasil dari evaluasi harus saya seperti ini harus perbaikan. Nah, ketika masuk pada pembelajaran berikutnya, apa yang sudah saya temukan di sana tidak boleh terjadi lagi. Nah, di situ di pembelajaran berikutnya saya harus melakukan motivasi dan apresiasi yang harus saya lakukan sehingga murid bisa berani dan bisa mengerjakan tugas secara keseluruhan, bisa aktif seperti itu. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran berikutnya seperti itu. Tentunya secepatnya. Ya, ada secepat mungkin. Karena hal ini tidak bisa dibiarkan dan tidak boleh lambat. Kenapa? Dengan melihat potensi peserta didik di Tanjung Satu ini sebenarnya cukup mampu, yaitu kelemahannya karena tidak terbiasa. Maka langkah itu secepatnya untuk melakukan perbaikan dari pembelajaran sebelumnya. Ketika melakukan pembelajaran pada berikutnya, maka di situ harus cepat diterapkan. Ide yang cemerlang Ustaz ya, sangat bagus. Semoga apa yang menjadi harapan Ustaz untuk pembelajaran berikutnya bisa tercapai. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.